Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasman Taifa SPDI sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 batch 2 kategori 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa PPG 52321111213 dan nomor peserta PPG 9841840023064. Saat ini saya mengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Misbahul Falah kelas 4. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi salah satu persyaratan uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 dengan materi ketentuan dan tata cara pembagian zakat fitrah pada siswa kelas 4 fase B Madrasah Ibtidaiyah Misbahul Falah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat menyaksikan tayangan berikut. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah selalu sehat. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Semangat? Semangat. Baik, sekarang kita akan pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, minggu kemarin itu kita membahas tentang materi tentang zakat fitrah, yaitu mulai dari pengertian zakat fitrah, hukum zakat fitrah dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang materi tentang tata cara pembagian zakat fitrah. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kesiapan dulu. Ada yang sudah rapi belum? Lihat. Baik, kayaknya sudah rapi semua. Ada yang tidak hadir? Ada? Ada. Berapa orang? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu seperti biasa, sebagaimana biasanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin.
sebagai rasa simpati kita, rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, kita menyanyi dulu lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Kita nyanyi bareng ya. Baik. Ya. Satu, dua, tiga. Ketentuan dan tata cara pembagian zakat fitrah itu yang pertama itu adalah syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah itu ada berapa di sana? Ada berapa? Kita sebutkan. Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Yaitu yang pertama adalah beragama Islam. Syarat yang harus dipenuhi oleh orang Muslim. Kalau orang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah itu wajib hukumnya yaitu beragama Islam. Kalau non Muslim bagaimana? Tidak wajib kalau non Muslim. Makanya yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah harus orang Islam. Terus yang kedua adalah merdeka. Artinya merdeka dalam di sini adalah seorang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan orang gila. Kalau orang gila tidak boleh. Berarti di sini yang merdeka itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya dewasa. Terus menemui dua waktu yaitu di antara bulan puasa dan sebelum Idul Fitri, terus memiliki harta yang cukup. Kalau kita memiliki harta yang cukup, maka kita wajib untuk menunaikan yang namanya kewajiban kita sebagai muslim, yaitu mengeluarkan yang namanya zakat fitrah, yaitu setiap satu tahun sekali. Terus yang kedua ada yang namanya rukun zakat fitrah. Yang pertama apa? Niat. Ada yang tahu niatnya? Nanti. Terus yang kedua ada harta
Terus ada penerima zakat. Amil disebutnya amil atau orang yang mengumpulkan yang namanya zakat. Terus yang seterusnya ada yang ketiga orang yang tidak wajib membayar zakat, diantaranya silakan dibaca. Orang yang meninggalkan sebelum menunaikan daripada hari Ramadan. Anaknya hari setelah terbenam matahari pada hari bulan Ramadan. Terus Keluarga baru memeluk agama Islam setelah matahari terbenam pada hari bulan Ramadan. terus Tak mempunyai istri yang baru dinikahi setelah matahari terbenam. nah itu orang yang tidak yang apa? Itu orang yang tidak wajib membayar zakat. Di antaranya yang pertama yang tadi orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada bulan Ramadan, maka dia itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Terus anak yang lahir setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, artinya sesudah sholat Idul Fitri, maka dia itu tidak wajib mengeluarkan yang namanya zakat karena lahirnya setelah sholat Id. Terus yang ketiga ada mu'alaf yang masuk Islam sama. Masuk Islamnya setelah sholat Id, maka tidak boleh mengeluarkan yang namanya zakat. Terus ada tanggungan istri yang baru dinikahi setelah selepas matahari terbenam mata pada akhir bulan Ramadan sama seperti tadi, maka dia itu tidak wajib untuk mengeluarkan yang namanya zakat. Terus yang seterusnya ada besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Nah, di sini disebutkan bahwa seperti kemarin yang kita bahas bahwa besaran zakat fitrah itu yang wajib dikeluarkan itu antaranya adalah kalau untuk beras yaitu 2,5 kilo. Kalau kita di liter berarti 3 liter setengah atau 3 liter 1 cangkir. 3 liter 1 cangkir maka itu adalah tak ukuran untuk dikeluarkan zakatnya. Seterusnya sebelum kita melanjutkan, kita masih semangat? Semangat? Tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih semangat. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, waktu untuk membayar zakat fitrah. Di antaranya silakan dibaca. Kebaca tidak? Mau dibaca? Yang pertama, waktu harus. Waktu harus artinya waktu harus membayar zakat fitrah. Dimulai dari mana? Dimulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Oke, maka kita waktu itu waktu yang harus. Waktu yang harus maka kita itu wajib mengeluarkan yang namanya zakat fitrah, yaitu dimulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Terus yang kedua ada waktu wajib hukumnya, yaitu waktu yang sangat wajib untuk membayar zakat fitrah, yaitu sudah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Maka maksudnya pada malam takbir, maka itu waktu wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Terus ada yang ketiga ada waktu afdol. Waktu afdol itu waktu yang paling utama, yang sangat dianjurkan, yaitu sholat Idul Fitri akan lebih baik untuk dilaksanakan jika sudah membayar zakat. Itu artinya sebelum apa? Sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sesudah sholat Idul Fitri bukan zakat fitrah namanya, tapi masuknya seperti sedekah biasa. Kalau orang mengeluarkan
zakat fitrah tapi sudah lewat, misalkan sudah lewat dari sholat Idul Fitri, kita sudah melaksanakan yang namanya sholat Idul Fitri, terus membayar zakat, dia niatnya untuk membayar zakat, tapi zakatnya tidak akan sah karena sudah lewat waktunya, maka masuknya terus kepada sedekah biasa. Terus ada waktu yang makruh, yaitu waktu yang dilarang untuk membayar zakat, namun tidak mendapatkan konsekuensi, yaitu membayar zakat saat setelah sholat Idul Fitri hingga sebelum. Nah, tentang yang barusan saya bilang bahwa itu waktu makruhnya orang yang membayar zakat itu tapi setelah selesai sholat Idul Fitri, maka itu makruh hukumnya, masuknya kepada sedekah bukan zakat fitrah. Terus ada yang namanya waktu haram, waktu yang diharamkan oleh apa? Oleh Allah, yaitu umat Islam dilarang untuk membayar zakat fitrah setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri, hukumnya menjadi sedekah biasa, sama seperti yang nomor 4. Terus yang seterusnya, masih semangat? Terus yang terakhir itu ada manfaat dan hikmah zakat fitrah. Coba silakan dibaca. Menyucikan hal. Terus yang kedua, ibadah bulan Ramadan. Terus yang ketiga, terus yang keempat, terus yang kelima, yang keenam adalah manfaat dan hikmah zakat fitrah, yaitu menyucikan harta yang dikeluarkan disucikan. Artinya karena kemarin Bapak pernah bilang bahwa di dalam harta kita itu terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan, maka kita wajib mengeluarkan yang namanya zakat. Terus menyempurnakan ibadah bulan Ramadan, sia-sia puasanya, tapi kalau tidak mengeluarkan zakat maka hukumnya sia-sia. Selama kita puasa bulan penuh, 1 bulan penuh, tapi tidak mengeluarkan yang namanya zakat, maka puasa kita sia-sia, tidak ada artinya kalau tidak mengeluarkan yang namanya zakat. Terus yang untuk meningkatkan kepedulian antar sesama. Jadi peduli, kita menciptakan rasa kasih sayang antar sesama yang membutuhkan, karena di sekitar kita itu tidak semua orang yang punya. Ada orang miskin, ada orang fakir dan lain sebagainya. Mereka itu sangat membutuhkan. Untuk apa? Membutuhkan, maka kita itu di dalam bulan puasa itu kita didorong untuk membantu sesama. Bukan hanya mengeluarkan yang namanya zakat aja, tapi kita dianjurkan untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita ingin apa? Menambah pahala kita, maka kita harus membantu orang lain yang sangat membutuhkan, apalagi zakat. Karena pada saat pada bulan Ramadan itu ada banyak orang yang sangat membutuhkan yang uluran tangan kita, yaitu orang-orang yang punya harta yang lebih. Terus yang seterusnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Kita bersyukur karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa itta'adzana rabbukum la yusyakartum la azidannakum wa la yukafartum inna adzabi lasyadid. Artinya orang kita sebagai muslim itu wajib bersyukur kepada Allah. Kalau orang yang tidak bersyukur, maka dia itu jangan syukur kepada Allah. Seterusnya adalah mendapat rahmat. Kita mendapat rahmat, sebetulnya apa manfaat dan hikmah zakat itu banyak. Kalau kita mengulasnya untuk mengulasnya sangat banyak. Cuman ini hanya ada beberapa yang Bapak tulis di sini. Di antaranya kita akan mendapat pahalanya, balasannya surga. Jangan ditanyakan lagi, balasannya surga. Terus yang seterusnya
Nah, di sini kemarin kita sudah membahas yang namanya apa? Kelompok atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu diantaranya ada fakir, ada miskin, ada hamba sahaya, ada fisabilillah, ada amil, ada mu'alaf, ada gharim, dan ada ibnu sabil. Nah, 8 golongan ini adalah orang yang wajib atau berhak untuk menerima yang namanya zakat. Terakhir mana yang terakhir teh? Yang terakhir, nah ini. Yang terakhir adalah dalam tata cara membayar zakat fitrah itu diantaranya yang pertama itu adalah memilih makanan pokok dari jenis bahan makanan yang terbaik. Kalau di Indonesia itu adalah beras Indonesia, terus ada kalau di sana di Papua apa? Di Papua apa namanya? Sagu. Maka mereka itu mengeluarkan zakatnya dengan sagu. Terus kalau misalkan di tempat Bapak yang di Nusa Tenggara Timur itu misalkan jagung, berarti dikeluarkannya dengan jagung. Cuman rata-rata di Indonesia itu mengeluarkan yang namanya zakat fitrah itu rata-rata dengan beras. Kalau tidak dengan beras itu dengan uang. Terus seterusnya takar sesuai dengan ketentuan yang ada. Ditakar dulu. Misalkan untuk satu orang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya berapa? Yang tadi kalau dipakai liter yaitu 3 liter setengah atau 3 liter 1 cangkir. Kalau di kilo itu 2,5 kilo. Terus orang yang mengeluarkan zakat wajib mengucapkan niat dulu, yaitu contoh niat zakat fitrah untuk diri sendiri, yaitu siapa dibacakan? Ada yang tahu? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Itu niat untuk diri sendiri. Ya Allah, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, bukan karena Allah Ta'ala. Terus yang seterusnya makanan pokok boleh diberikan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada. Kalau kita mengeluarkan zakat misalkan siapa? Misalkan si Pandi ingin berzakat. Saya mau zakatnya langsung aja, tidak mau menitipkan ke panitia, tidak apa-apa. Yang penting saya memenuhi kewajiban saya. Si Pandi ingin membayar zakat, mau langsung ke orangnya tidak apa-apa. Misalkan mau diberikan kepada siapa? Kepada si Sabit, tidak apa-apa. Langsung. Atau mau dititipkan ke ke panitia di masjid juga tidak apa-apa. Sah-sah. Terus yang seterusnya diserahkan kepada sesuai permintaan. Misalkan kata aturan di masjid itu kata panitia harus pada tanggal maka kita harus segera menunaikannya. Terus yang seterusnya panitia menerima zakat dengan berdoa, yaitu ajrokallahu fima aqaita wa baraka fima abaqaita wa ja'alahu laka semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan zakatnya, dan semoga Allah memberkahimu dalam harta yang masih engkau sisakan, dan semoga Allah menjadikannya sebagai pembersih dosa bagimu. Jadi dalam tata cara membayar atau menunaikan zakat fitrah itu harus ditunaikan. Yang itu utamanya adalah niat, dan juga penerima zakatnya juga harus mengucapkan doa. Kalau tidak ada itu maka sia-sia. Mengerti? Sebelum Bapak ada tugas dulu, tentang
tentang tata cara pembagian dana kita. Nanti ini dikerjakan per kelompok. Nanti dikerjakan per kelompok ya. Sudah. Baik. Itu sudah dikerjakan ya? Sudah? Iya, berarti sekarang kita ini apa? Sebelum kita menutup materi ini, kita tepuk semangat dulu. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Alhamdulillah, masih semangat? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mau menginstruksikan kepada semuanya bahwa teruslah belajar. Selama kita itu masih bisa mencari ilmu, mampu untuk mencari ilmu, maka kita itu harus tetap mengejar cita-cita kita. Belajar. Baik. Karena materi pada hari ini sudah selesai, kita tutup aja seperti biasa. Namun sebelum ditutup, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama buat Bapak dan khususnya buat kalian semua. Sebelum kita menutup pelajaran ini, alangkah supaya lebih afdol dan lebih berguna lagi kita menutupnya dengan berdoa dipimpin oleh dirinya, ketua kelasnya. Silakan doa pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa.